Selamat pagi. Mbah Kakung, Mbah Putri. Posisi Mbah itu tidak main-main ya. Di samping umurnya yang sudah lebih, kata Mbah itu ada dalam kata sembah, menyembah, itu ada mbah. Sembahyang itu ada mbah. Maka semakin tua harapannya mbah itu makin sembahyang, makin menyembah. Maka kalau makin tua kurang sembahyang, susah masuk surga. Walaupun panjenengan mengenal Romo Pit, Romo Heru, dan saya, kami bertiga tidak akan masuk surga karena kami panitia. Ya, Romo-romo itu panitia. Jadi kalau nanti panjenengan masuk surga, nggak usah nyari di surga, cari di halaman. Ada yang jaga parkir, terima tamu, dan seterusnya. Maka mulai dari sekarang baik-baiklah dengan kami. Ya, itu dilihat saja, ya begitu. Karena nanti kalaupun nggak ada tiket masuk, tapi karena kenal romonya ya mesake masuklah. Nggak ketang 2 hari, yang penting pernah masuk. Ya begitu. Yang berikut para kakek dan nenek dan calon kakek calon nenek, karena ada Mas Tanto itu masih jauh itu, walaupun jenggotnya seperti jenggot mbah, tapi pasti semangatnya belum ya. Lalu masih ada Miss Dinar di sana, masih ada Romo Heru juga ya, seperti itu. Mas Tono, dan siapa nih keneknya di sebelah? Oh ya, baik. Lalu yang jaga sound system ya, kepalanya sih sudah 60-an itu, tapi pasti belum ya. Ada kakek meninggal, lalu meninggalkan warisan berupa kuda. Ada 19 kuda. Punya anak 3. Lalu kakek itu sebelum meninggal menulis wasiat. Anak pertama mendapat 1/2. Anak kedua mendapat 1/4. Anak ketiga 1/5. Lalu kakek itu mati. Hati-hati yang mau mewariskan, jangan cepat-cepat ya, karena biasanya habis mewariskan berangkat itu ya. Jadi sebisa mungkin gak usah mewariskan dulu, walaupun anaknya minta-minta, jangan dikasih. Dan keluarga ini bingung, karena pada masa itu kuda sangat penting, maka tidak boleh dipotong. Sementara dari wasiat pembagian itu nampaknya harus ada kuda yang dipotong. Dalam kebingungan, keluarga ini melihat ada orang lain liwat naik kuda, karena memang kendaraan waktu itu kuda. Lalu dicegat, "Mas, minta tolong, minta tolong." Orang itu turun, "Ada apa?" "Kami bingung, ini ada bagian warisan seperti ini, bagaimana?" Orang itu senyum lalu bertanya, "Di mana kuda-kudanya?" "Di belakang, Mas." Lalu mereka semua ke belakang, memang ada kandang kuda luas. Lalu mulai dihitung bersama dan jumlahnya pas 19. Lalu kata orang yang punya kuda itu, "Kuda saya tolong digabungkan ke situ. Ayo, saya serahkan ikhlas." Akhirnya jumlahnya menjadi 20. Mari kita bagi. Separuh dari 20 berapa?
cakep. Ya. Jadi separuh dari 20 10 dihitung, 10 serahkan sama anak yang pertama. Seperempat dari 20 berapa? 5. 1 2 3 4 5 anak kedua. Kemudian 1/5 dari 20 berapa? Jumlahnya berapa? 19. Sisa 1 kuda. Lalu orang bilang itu kuda saya, kembalikan. Beres toh? Orang ini ikhlas memberikan kudanya supaya persoalan keluarga itu selesai. Apa yang terjadi? Apakah dia kehilangan kuda? Tidak. Kudanya kembali dan dia dapat bonus. Jadi bagian dari keluarga itu. Besok-besok kalau liwat, bebas ngopi, makan, minum. Kalau lelah, istirahat. Kemalaman, nginep. Itu. Ketika memberi ikhlas, gak pernah kehilangan apapun, justru bertambah. Maka para kakek nenek, Mbah Putri, Mbah Kakung, saya yakin Anda semua selama hidup sudah banyak memberi, dan Anda tidak kehilangan apapun. Bahkan ketika memberi sekali, umur tambah setahun. Betul. Walaupun ada juga yang pelit ya. Biasanya yang pelit itu umurnya pendek. Tapi kalau Anda melihat loh, Bapak Kai pelit tapi umurnya panjang. Maksudnya supaya dia bertobat. Diberi waktu lebih panjang. Ya, tapi intinya umur panjang itu untuk orang yang baik. Untuk orang yang baik, begitu. Ada orang juga tuh di sana. Karena dari tadi cuma ngeliat nengok kuping saya ya. Kuping wong ireng iki ora ketok dari jauh. Nggak apa-apa, tapi mendengar ya. Baik. Jadi Bapak Ibu, mbah-mbah ini pasti sudah lama hidup dengan cara memberi. Jangan berhenti. Tetap memberi. Hari ini bagian yang diungkapkan itu dari Lukas ya, Injil itu soal pewarisan rahmat. Maka bagian Anda, kalau sudah tidak lagi bisa memberi apapun secara materi, bagiannya adalah sekarang memberi berkat. Berkat kebaikan. Bangun tidur yang biasanya jengkel marah diganti. Bangun tidur senyum. Nggak ada orang, nggak apa-apa. Latihan senyum. Ya. Ada yang susah senyum? Ada. Gampang kalau mau senyum. Seorang gadis kerja di sebuah perusahaan, bagian office boy, tapi karena dia perempuan, office girl. Setiap hari kerjanya dari pagi sampai dia pulang itu selalu repot. Disuruh-suruh, dipanggil ke lantai 5, dipanggil ke lantai 2. Suruh bawa teh, kopi, bawa ini, bawa itu, fotokopi, dan seterusnya. Tapi dia selalu senyum, menurut orang-orang. Sampai satu kali ada pegawai lain yang bilang, "Mbak, apa resepnya? Mbak ini paling sibuk di kantor ini. Turun naik, dipanggil, kadang dimarahi, dibentak, disalahi, nggak pernah dibilang terima kasih. Tapi panjenengan tetap senyum. Apa resepnya?" Mbah itu melotot, "Siapa yang senyum? Aku mangkel, aku jengkel, aku marah." Mas itu bilang, "Lah, iki senyum meneh. Saya nggak senyum." Terus kacamata saya longgar. Ya Bapak Ibu, karena kacamata longgar, tangannya ini penuh dengan barang-barang untuk dibawa ke sana kemari. Dia nggak sempat membetulkan dengan tangan, maka dinaikkan pakai ini, gitu loh. Maka selalu kelihatan tersenyum. Itu. Jadi Anda yang sampai tua seperti ini masih sulit senyum, beli kacamata longgar. Latihan di depan kaca. Begitu. Ya. Itu nggak nyampe sebulan Anda murah senyum. Ya. Karena kalau senyum awet muda.
Ya, kalau senyum itu hanya beberapa saraf muka yang bekerja. Tapi kalau marah, ada ribuan saraf muka yang bekerja lalu membentuk keriput. Betul? Maka kalau sudah kepalang keriput, latihan senyum. Pelan-pelan keriputnya hilang, lalu meninggal. Ya mau kemana lagi ya? Kan mau kemana lagi ya, meninggal. Masa sih nggak mau ya? Begitu. Nah, pasti nggak mau sekarang kan? Tapi kalau ditanya, percaya kepada Tuhan Yesus? Percaya. Tuhan Yesus juru selamat kita? Percaya. Nanti kalau mati kita pasti masuk surga? Percaya. Lalu romonya bertanya, siapa yang mau duluan? Menang KB. Berarti tidak percaya. Percayanya cuma lamis. Kata Mbah Kakung, mbelgedes. Mbah Putri menjawab, mbeltut. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, pada hari ini kita diajak untuk menjadi lansia yang bahagia. Mencoba nanti menimba rahmat Tuhan, berkat keselamatan, dan siap membagikan kebahagiaan itu kepada anak cucu di rumah. Tidak semua orang bisa menjadi tua. Ada yang mati muda. Tapi dari sananya Tuhan ingin kita berumur panjang. Maka di kitab suci biasanya dikatakan orang-orang itu umurnya panjang. Bahkan sampai ratusan tahun kan? Apa iya? Nanti kalau mati kita tanya sama mereka ya. Bro, apa betul umur lu dulu sampai ratusan tahun? Allah, gosip, kata mereka gitu. Ya. Tapi nanti waktu acara akan kita beri masukan tentang umur. Begitulah. Bisa senyum, Pak? Ya, ini ya. Karena dari tadi beliau sepertinya itu ya, memandang saya seolah-olah saya ketek ogleng ya. Rupanya bisa senyum. Bagus, bagus. Ya. Baik, seperti itu. Tinggal ditabui aja saya goyang nanti ya. Seperti itu. Ini yang nggak kelihatan, kasihan di kalangan tiang nih. Oh, memang nggak ada orang. Pas ini semua di situ. Yang umurnya 60, angkat tangan. 60 pas. Ya. Ada 60 pas? Di sini 2. 60 sampai 65. Oh ya. Oh ya, banyak. Banyak. 65 sampai 70. Oh, lebih banyak lagi. Ya. 70 sampai 75. Oh, hebat. 75 sampai 80. Oh, ada. Ini ada yang nggak angkat tangan dari tadi, diem aja. Tahu-tahu nanti dia menjawab, kulo mboten mireng. Oh, tula-tuli ya. Seperti itu. 80 ke atas. Wih, hebat Mbah. Berapa Mbah? 84. Wih, masih sehat sekali Mbah ini ya. Ya, giginya masih utuh ya. Oh enggak, rupanya kurang 2. Siapa lagi yang di atas 80? Oh, ada di situ ya. Baik Mbah. Berapa Mbah? 85. Oh, berapa Mbah? 85 juga. Pinten Mbah? 84 ya. Terus Mbah sampai besok nggak apa-apa. Oh, terus lo beliau begini. Oh ya. Di sini berapa Mbah? 80 berapa? 85.
Berapa? 78. Gak apa-apa, yang penting ada 8-nya ya. Ya, pokoknya 8 lah ya. Ada lagi? Di sana? Nggak ada. Oh, sana kayaknya ya gemuk-gemuk di sana ya. Nah, mbah-mbah yang umur 80 ke atas, pertama bersyukur nggih, karena diberi umur panjang. Tapi juga belum tentu mbah ya. Bisa jadi yang di surga udah lupa mbah. Jadi nggak sempat manggil lagi karena kelompat. Ya betul. Nggak apa-apa, panitianya Romo Pit Romo Heru pak. Yang tukang manggil Romo Heru ya. Seperti itu. Nah, akhir kata sekarang. Penutupnya begini. Romo Fritz itu teman saya di Paroki Kota Gajah, dia juga pastor kepalanya. Pernah satu hari memimpin perayaan Ekaristi untuk perayaan 60 tahun pernikahan Mbah Kakung dan Mbah Putri. Namanya saya lupa. Lalu mereka hadir di depan ini, pengantin lawas itu. Anak cucu semua di belakang, lalu umat beriman hadir, rame. Romo Fritz bercerita begini, ada kakek nenek umur di atas 80-an, seperti mbah berdua itu, dan mereka masih mesra, kesana kemari pegangan tangan. Kalau misa datang bersama duduk di depan, pegangan tangan. Dan si Mbah Kakung selalu manggil istrinya sayang. Ya terus, sampai akhirnya anak cucunya bilang gini, Mbah, apa resepnya kok masih mesra dan terus Mbah selalu manggil Mbah Putri sayang? Mbah Kakung bilang gini, ojo kondo-kondo nggih, sudah lama saya lupa namanya. Ya. Betul. Jadi Mbak Kakung itu udah lupa nama istrinya. Maka supaya netral dia manggil sayang aja dah, sayang, sayang kan. Mesti ya, karena kalau dia salah panggil ngamuk itu mesti ya. Nah, gitulah. Nah itu. Lalu semua orang tertawa. Semua orang tertawa, kecuali Mbah Putri dan Mbah Kakung. Mereka diem aja. Akhirnya anaknya yang perempuan mendekati ibunya lalu dari belakang bilang gini, Mbok guyu loh. Romo ceritanya lucu gitu. Waktu itu masih COVID, si Mbah Putri lepas masker bengok kepada Romo Fritz. Romo maaf, kula mboten mireng. Itu tadi ya. Jadi yang kena prank Romo Fritz ya, maksudnya mau menghibur mereka dua nggak dengar apa-apa. Ya. Dan karena itu umurnya panjang. Karena ketika malaikat maut datang manggil, mereka juga nggak dengar. Ya. Malaikatnya sebel pergi lalu manggil tetangganya, ya seperti itu. Maka resep orang umur panjang antara lain tuli, ya itu penting. Tuli supaya kalau dipanggil-panggil dari atas, woi, mari sini, orang nengok, ya. Umurnya panjang, begitulah. Tinggal anak cucunya repot, ya seperti itu. Maka makin tua makin jadi berkat. Amin. Amin.